Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Soft Copy Mahasiswa. Kali ini kita masih akan membahas mengenai densitas air laut yang merupakan bagian dari materi dasar-dasar oceanografi mengenai karakteristik fisik air laut. Check it out. Kalau sebelumnya kita sudah membahas mengenai definisi dari densitas, kali ini kita akan membahas mengenai apa sih yang mempengaruhi densitas. Nah, densitas itu pada dasarnya di lautan dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu temperatur dan yang kedua adalah salinitas. Bagaimanakah temperatur mempengaruhi densitas air laut? Jadi apabila massa air laut itu cenderung dingin atau temperaturnya rendah, maka massa air itu akan berada di bagian bawah, kolom air bagian bawah. Sementara apabila massa air lautnya itu cenderung hangat atau tinggi, dia akan berada di atas. Ini karena massa air dengan temperatur yang rendah itu lebih dense, lebih berat, densitasnya lebih besar daripada massa air yang temperaturnya tinggi. Nah, bagaimana sih prosesnya sebetulnya? Kita simak melalui video setelah ini ya. You already know that every water molecule is made up of two hydrogen atoms bonded to one oxygen atom. Let's look at a few of the molecules in a drop of water, and let's say the temperature is 25 degrees Celsius. The molecules are bending, stretching, spinning, and moving through space. Now, let's lower the temperature, which will reduce the amount of kinetic energy each of these molecules has. So they'll bend, stretch, spin, and move less. And that means that on average, they'll take up less space. Now you'd think that as the liquid water starts to freeze, the molecules would just pack together more and more closely. But that's not what happens. Water has a special kind of interaction between molecules that most other substances don't have, and it's called a hydrogen bond. Now remember that in a covalent bond, two electrons are shared, usually unequally, between atoms. In a hydrogen bond, a hydrogen atom is shared, also unequally, between atoms. One hydrogen bond looks like this. Two look like this. Here's 3, and 4, and 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. I could go on. In a single drop of water, hydrogen bonds form extended networks between hundreds, thousands, millions, billions, trillions of molecules, and these bonds are constantly breaking and reforming. Now back to our water as it cools down. Above 4 degrees Celsius, the kinetic energy of the water molecules keeps their interactions with each other short. Hydrogen bonds form and break like high school relationships, that is to say, quickly. But below 4 degrees, the kinetic energy of the water molecules starts to fall below the energy of the hydrogen bonds. So hydrogen bonds form much more frequently than they break, and beautiful structures start to emerge from the chaos. This is what solid water, ice, looks like on the molecular level. Notice that the ordered hexagonal structure is less dense than the disordered structure of liquid water. And you know that if an object is less dense than the fluid it's in, it will float. Faktor kedua yang mempengaruhi densitas di lautan adalah salinitas. Jadi apabila salinitas massa airnya itu tinggi dengan banyak partikel di dalamnya, maka massa air itu cenderung akan berada di bawah karena dia lebih berat, dia lebih dense, maka densitasnya lebih besar. Jadi apabila dia mengandung banyak partikel mati, partikel hidup, ion-ion garam, itu densitasnya besar, dia berat, massa airnya berat. Tapi apabila partikel-partikelnya itu lebih sedikit, alias salinitasnya lebih kecil, lebih banyak airnya aja nih, partikelnya nggak terlalu banyak, maka massa air itu memiliki densitas yang lebih kecil. Jadi dia terangkat, dia disangga oleh massa air yang densitasnya lebih besar. Kita ulang lagi yuk, kenapa salinitas yang lebih besar itu bisa membuat suatu massa air memiliki densitas yang lebih besar juga. Nah, kita kembali ke dua wadah yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Ada wadah mawar dan suketi yang keduanya berisi air yang terdiri dari molekul-molekul H2O. Artinya ini molekul air murni. Kita timbang keduanya memiliki berat 1 kg. Tapi kemudian kita tambahkan partikel-partikel lain ke wadah suketi. Partikel-partikel ini bisa berupa partikel mati, partikel hidup, ion-ion garam, dan ada pula molekul air. Kalau kita timbang, pasti sekarang wadah suketi memiliki berat lebih dari 1 kilo. Iya kan? Pasti lebih berat dari wadah mawar.
Nah, kira-kira kalau isi dari keduanya ini kita tuang jadi satu, air yang mana yang akan berada di bawah, yang akan tenggelam? Tentunya yang akan tenggelam adalah air yang ada di wadah suketi, karena dia memiliki partikel-partikel lain yang membuatnya lebih berat. Maka dari itu, air yang memiliki salinitas yang lebih besar, dia akan membuat airnya lebih berat dan tenggelam ke dasar perairan, sementara air yang hanya berisi air murni akan berada di permukaan. Alias, air dengan salinitas yang lebih rendah akan berada di permukaan di atas massa air yang bersalinitas lebih tinggi. Jadi bisa disebutkan bahwa densitas itu berbanding terbalik dengan temperatur dan densitas itu berbanding lurus dengan salinitas. Kita bisa lihat ya, kurvanya itu berbanding terbalik antara kurva temperatur dengan kurva densitas. Semakin rendah temperatur, densitasnya semakin besar. Namun dengan salinitas, semakin rendah salinitas, densitasnya pun semakin rendah. Sementara semakin tinggi salinitas, densitasnya juga semakin tinggi. Nah, bukan hanya temperatur dan salinitas yang memiliki area istimewa ya. Kalau kita bicara mengenai densitas, maka densitas juga memiliki sebuah area yang memiliki kisaran densitas yang drastis. Dan ini disebut dengan pycnocline. Kalau temperatur kita memiliki thermocline, kalau salinitas kita memiliki halocline, dan densitas kita akan memiliki pycnocline. Pycnocline ini adalah area di mana angka densitasnya mengalami perubahan yang drastis berdasarkan kedalaman. Baiklah, kita sudah sampai pada akhir pembahasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi densitas. Kita jumpa lagi di pembahasan berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.